Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken alias Sabrina, NIM 193131102 dari kelas Bio 3D. Saya akan mempresentasikan tentang menunjukkan rasa empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir pada sudut pandang mereka, serta menghargai perbedaan perasaan orang lain tentang berbagai hal. Empati merupakan akar kepedulian dan kasih sayang dalam setiap hubungan emosional anak, dalam upayanya untuk menyesuaikan emosionalnya dengan emosional orang lain. Anak yang belajar berempati akan memiliki kepedulian dan mampu mengendalikan emosinya dengan mampu memberi dan menerima maaf, serta anak mau bermain bersama dan saling berbagi dalam segala hal dengan temannya. Dalam empati tidak hanya dilakukan dalam bentuk memahami perasaan orang lain saja, tetapi secara verbal dan tingkah laku. Contohnya seperti menolong sesama atau membantu teman, sehingga seseorang tidak dapat dikatakan berempati tanpa adanya tindakan sosial atau bukti, karena kemampuan empati berhubungan erat dengan proses interaksi sosial bermasyarakat. Pengajaran pertama tentang empati sebenarnya dimulai pada masa bayi. Hal ini terbukti saat ada seseorang bayi yang menangis, maka bayi lain pun akan ikut menangis. Seseorang yang memiliki kemampuan empati dapat diketahui dari perilakunya. Anak yang memiliki kemampuan empati akan menunjukkan sikap toleransinya, kasih sayang, memahami kebutuhan orang lain, mau membantu orang lain, pengertian, peduli, dan membantu mengendalikan amarahnya. Kemampuan empati akan berkembang seiringnya dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Mengingat bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan yang dapat mengembangkan kemampuan empati yang dimiliki oleh anak agar lebih optimal. Kemampuan empati di taman kanak-kanak dapat dilakukan dari sikap sosialisasi anak dengan temannya ketika berada di sekolah, mulai dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. Berikut merupakan aspek-aspek empati yang diadaptasi dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang pertama, peduli. Peduli merupakan tindakan yang didasarkan pada perasaan yang ditujukan terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Orang yang peduli selalu mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri atau masalahnya sendiri. 2. Toleransi. Toleransi adalah suatu sikap yang menghargai antar individu atau antar kelompok dengan memberikan kebebasan dan memandang perbedaan sebagai sesuatu hak asasi manusia atau suatu keindahan. Sikap toleransi dapat dilihat dari tindakan anak yang memandang bahwa teman itu sama dan tidak saling membeda-bedakan antara agama, ras, atau suku. Meminta maaf apabila berbuat kesalahan tanpa memandang siapa orang yang diajak meminta maaf, dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap menghormati dan menghargai perasaan orang lain dan menunjukkan atau menempatkan dirinya pada situasi yang dialami orang lain sehingga dapat ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Individu yang memiliki perilaku tenggang rasa dapat bersosialisasi
dan menjalankan kodratnya sebagai makhluk sosial. Dapat menempatkan dirinya pada lingkungan yang baik sehingga tercipta suasana yang harmonis, rukun, selaras, dan seimbang terhadap semua masyarakat. Adapun faktor-faktor umum yang dapat mendorong kemampuan empati sebagai berikut. Yang pertama, usia. Kemampuan dari aspek usia akan mempengaruhi kemampuan empati seorang anak, sehingga kemampuan untuk memahami perspektif orang lain akan meningkat sejalan dengan meningkatnya usia anak. Kedua, gender. Seseorang biasanya akan lebih berempati kepada teman atau orang lain yang memiliki kesamaan gender karena merasa memiliki lebih banyak kesamaan dan dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Ketiga, intelijensia. Anak yang lebih cerdas biasanya lebih dapat menenangkan orang lain karena lebih dapat memahami kebutuhan orang lain dan berusaha mencari cara untuk membantu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk mereka. 4. Permasalahan emosional. Seseorang yang secara bebas mengekspresikan emosinya biasanya lebih mampu memahami perasaan orang lain dengan tepat. 5. Orang tua yang berempati. Anak mencontoh perilaku orang tuanya, sehingga orang tua yang berempati kepada orang lain akan membuat anak lebih berempati kepada orang lain, karena sejatinya anak memiliki sifat peniru, karena apa yang mereka lihat biasanya akan ditiru. Begitupun orang tuanya. Jika orang tuanya memiliki sifat rasa empati kepada orang lain yang besar, maka anak akan lebih memiliki rasa empati juga. 6. Rasa aman secara emosional. Seseorang yang mudah menyesuaikan dirinya cenderung suka membantu orang lain. 7. Temperamen. Seseorang yang ceria dan mudah bergaul lebih dapat berempati terhadap anak yang sedang stres. 8. Permasalahan kondisi. Biasanya seseorang akan lebih mudah berempati dengan orang yang mengalami kondisi atau pengalaman yang sama. 9. Ikatan. Seseorang akan lebih mudah berempati kepada orang lain atau teman-temannya yang lebih dekat dengannya dibandingkan yang tidak terlalu dekat, karena seseorang yang telah dekat dengan kita dapat mengerti kondisinya seperti apa, lalu kita dapat memberikan nasihat-nasihat dan pengertian-pengertian kepada orang tersebut. Penolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh. Ayo kita hopimpah. Hompimpah, 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 hompimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar.
Om Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh, mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman.